Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Saya hamba Allah dari Kalimantan Tengah. Masya, baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Sallallahu ala alihi wa Sallallahu sahbihi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada orang yang berhak menerima zakat itu kan mu'alaf gitu ya. Nah, saya mau tanya mu'alafnya itu yang bagaimana? Apakah dia yang baru masuk Islam waktu itu? Apakah orang yang sudah 5 tahun, 10 tahun masuk Islam? Apakah dia juga berhak menerima zakat? Terus misalnya juga ada mu'alaf ini sudah puluhan tahun dia masuk Islam, tapi dia juga nggak pernah ngaji, sholat juga tidak misalnya. Jadi dia masuk Islam itu karena menikah gitu. Apakah itu juga berhak menerima zakat? Nah itu. Begini itu saja Buya. Masya Allah. Semoga Allah selalu merahmati Buya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Baik, mu'allafah qulubuhum itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang diduga dia adalah masih lemah imannya, kemudian juga secara mental dia harus meninggalkan keluarganya dan sebagainya, perlu pendukung. Maka mu'allaf itu ya seperti itu. Maka di sini ada catatan. Ada batas waktunya tidak? Sekarang 20 tahun kok mu'allaf tuh bagaimana sih? Mu'allaf jelas orang yang baru masuk Islam. Kemudian diduga masih lemah dia, sehingga perlu pendukung. Lemah ekonominya bisa saja, lemah imannya karena baru dikenal Islam. Loh, adakah batas? Ulama tidak membatasi secara khusus, akan tapi umumnya. Kalau ada orang di Cirebon ini masuk Islam, Anda di mana? Kalimantan. Kira kalau ada orang masuk Islam normal, itu berapa lama sih dia akan menjadi seperti yang lainnya? Ya setahun, ada setengah tahun sudah selesai. Loh kalau 5 tahun mu'alaf terus itu mantan mu'alaf itu dia. Jadi mu'alaf itu dalam waktu setahun 6 bulan. Artinya umur orang semacam dia umumnya itu kalau belajar agama sampai kuat menjadi seperti kita, itu berapa tahun? Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Ya. Kalau mungkin itu memang susah belajar agama karena negeri yang, mohon maaf, seperti negeri yang di negeri yang tidak, bukan negerinya orang beriman, jadi susah cari ilmu, maka bisa saja sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa saja 5 tahun. Jadi dikembalikan kepada umumnya orang di tempat itu untuk belajar agama dari waktu-waktu yang ada, kira-kira berapa lama. Lah kalau dalam tempo itu kok masih saja dia begitu, ya masih belum, berarti dia malas belajar. Jadi kira-kira kalau di negeri kita, kalau di Cirebon ini 1 tahun sudah cukup dia belajar sholat dan sebagainya, bisa ngerti ini dan sebagainya, pasti seperti yang lain, bahkan bisa lebih bagus daripada orang muslim asli yang malas belajar. Jadi janganlah sampai bertahun-tahun mu'alaf terus keliling minta zakat, nggak ada itu. Jadi ada batasannya, dikembalikan. Makanya segala sesuatu yang nggak ada batasannya, maka ulama mengatakan kembalikan pada uruf, umumnya itu seberapa lama. Sebab kita tanya, kalau kita mengajar, kita juga pernah ada kan anak mu'alaf, ternyata 6 bulan sudah selesai dia belajar sholatnya dan yang lain-lainnya. Nah, ilmu keimanannya sudah kuat. 6 bulan berarti 6 bulan dong standarnya untuk orang semacam itu. Cuman perbedaannya dia akan masuk lingkungan pondok. Oke lah, yang luar pondok menjadi satu tahun. Berarti kita batasi 1 tahun. Selebihnya adalah kita waspada. Karena kita perkiraan 1 tahun ini sudah cukup, maka selebihnya kalau ingin menolong dia jangan diambilkan dari duit zakat, mungkin dari uang fakir. Karena dia fakir yang lainnya, tapi jangan atas dasar mu'allafah. Maka sebetulnya pembahasan mu'allafah ini adalah kita hendaknya waspada. Berarti kalau Anda ragu ini bertahun-tahun kok mu'allaf terus, tapi dia perlu, jangan diambilkan dari zakat. Diambilkan dari sedekah Anda yang bukan dari duit zakat. Sebab zakat itu spesial, nggak boleh disalurkan kepada yang lainnya kecuali yang berhak. Kalau mu'alaf beneran. Kalau Anda ragu ke mu'alafannya, jangan diambilkan dari duit zakat. Ambil. Jadi kalau untuk mu'alaf itu patokannya bukan kefakirannya dalam kondisi dia mu'alaf. Mu'alaf sendiri biarpun dia adalah bos kaya, masuk Islam, dia berhak mendapatkan zakat. Itu ya. Karena adalah untuk penghargaan dan macam-macam. Walaupun bos kaya gitu, karena untuk mengambil hati ya. Mengambil hati, bahkan seorang pemimpin.
pembesar. Adapun nanti kalau ternyata dia dengan kondisi mu'alaf itu Menjadi dia sudah lama tapi dia nanti fakir, Oh, iya, ya, karena kondisi- kefakirannya, itu teman. berarti nanti masuknya bisa tetap dengan zakat tapi nanti Zakat babnya dari sudah bab kefakirannya. fakir, Bu, ya. Maksud kami apa? Jangan sebentar-bentar mengatasnamakan mu'alaf untuk membagi zakat. Sebab zakat itu amanat, tidak boleh diberikan kecuali kepada yang berhak. Anda salah tidak sah zakatnya. Selagi tidak sah zakatnya, Anda seperti tidak bayar zakat. Kalau Anda sebagai penyalur, Anda dosa. Lalu bagaimana? Tolong dia jadi yang lainnya. Fakir kayak. Ya, Bu, ya. Dan tadi Bu ya katakan kalau memang dia butuh maka jangan diambilkan dari zakat tapi dari sodako. Maksudnya gimana Bu ya? Dari Butuh sedekah seperti apa? sunnah. Maksudnya kalau butuh itu kan berarti kan butuh karena Kan dia mungkin memang kan ada fakir. dana infak dan zakat. Artinya harus bisa milah gitu. Mungkin kita keluarkan dari uang kita. Nah, Ya, kalau Bu, butuh maka kalau butuh berarti masuk fakir dong, kan begitu. Iya, Bu ya, kalau butuh Fakir berarti- dari zakat. dari zakat Maksudnya boleh. kalau ingin membantu, kalau bisa sudah jangan diambilkan masuk mu'alaf karena sudah tidak mu'alaf lagi. Yang sudah bertahun-tahun kok mu'alaf. Itu Bu ya, baik-baik. Dan tadi kalau yang sudah mu'alaf tapi tidak menjalankan sholat, puasa gitu Bu ya, hanya Tetap level- muslim dia. tetap bisa diberikan Bu ya. Tetap muslim. Enggak, itu tadi. Jangan diberikan untuk- mu'alaf bertahun-tahun dia malas belajar. Oke Bu ya, baik. Nah, baik, bukan bisa itu dipahami. kan. Maksudnya kalau sudah lebih dari bertahun-tahun kok mu'alaf terus dia nggak mau belajar dia. Sudah Baik, Bu ya. jangan diberi lagi hukum Kalau mu'alaf. misalnya dalam masa 1 tahun tadi kan kita Ini perkiraan ya, karena sebab huruf kita ya. mengukur ya. Selama ini kita ukur ada anak waktu itu masuk Islam ternyata 6 bulan sudah bisa baca Quran dan sebagainya. Iya, Tapi full waktunya. Iya Bu ya. Mungkin kita undur untuk 1 tahun deh. Jadi perkiraan umumnya saja. Maksudnya bukan ini nggak ada urusan dengan kita kecuali bab zakat saja. Baik. Yang jelas tetap harus kita hormati kan. Cuman karena bab zakat kita membagi, kita waspada. Jangan sampai kita membagi kepada orang yang salah sebab zakatnya nggak menjadi tidak sah nanti. Itu saja. Baik Bu ya. Baik Bu ya, tadi Bu ya perkirakan indal uruf itu diperkirakan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau ternyata dalam masa 6 bulan 1 tahun, ini mu'alaf nih nggak mau sholat, nggak mau belajar Bu ya. Jadi tetap boleh Tetap kita berhak berikan. karena muslim dia. Harus kita bimbing sambil kita bimbing. Itu Bu ya. Jadi beda zakat kalau kita memberikan sedekah hendaknya kita pilah supaya sedekah kita dimakan oleh orang yang benar. Tapi kalau zakat haknya siapa saja, biarpun dia fasik. Oh gitu Bu ya, baik. Kalau saya ingin memberikan pertolongan, saya ingin bantu duit 1 juta rupiah. Maka agar pahala saya banyak, saya pilih 1 juta untuk siapa? Saya berikan untuk orang fakir yang ibadah banyak ini kan gitu ya. Nah, Ya, masa saya berikan ke asal orang? Tapi kalau bab zakat ya siapa saja yang fakir, miskin berhak dia karena duitnya mereka. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.